Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saada. Di sini saya akan menjelaskan tentang interkoneksi bus pada komputer. Komputer memiliki sistem koneksi yang sangat kompleks. Untuk dapat menghubungkan komponen yang ada dalam komputer, diperlukan suatu sistem koneksi yang baik. Salah satu bagian dari sistem komputer yang fungsinya menghubungkan komponen komputer yaitu bus. Apa itu bus? Bus sendiri memiliki jenis saluran, yaitu ada saluran data yang digunakan untuk mentransfer data antar dua komponen seperti instruksi dari RAM ke CPU atau data dari CPU ke perangkat penyimpanan. Yang kedua ada bus alamat. Bus alamat digunakan untuk menentukan lokasi data yang akan ditransfer. Contohnya seperti CPU yang menggunakan bus alamat untuk mengidentifikasi di mana data harus diambil atau ditempatkan. Yang ketiga ada bus control. Bus control ini fungsinya untuk mentransfer sinyal kontrol yang mengelola operasi dasar sistem seperti sinyal pembacaan atau tulis, sinyal clock, dan sinyal kontrol. Koneksi bus ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bus sistem yang menangani komunikasi data antar modul memori utama, change memori pada prosesor, dan semua perangkat input-output yang tersambung pada mainboard komputer. Ada bus lokal yang berfungsi sebagai penghantar data antara change memori dengan CPU. Bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap periferal yang berhubungan dengan mainboard seperti NIC, SCSI, controller, modem, hingga port serial dan paralel. Memasuki interkoneksi komputer. Komputer memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan kepadanya. CPU mengendali seluruh sistem komputer sehingga konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan tersebut. Di antaranya ada memori ke CPU, melakukan pembacaan data atau perintah yang berasal dari memori. Sebaliknya CPU ke memori, yaitu melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Selanjutnya ke input-output ke CPU. CPU membaca data dari perangkat periferal melalui modul input-output. Sebaliknya CPU ke input-output mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Selanjutnya input-output ke memori dan sebaliknya digunakan pada sistem DMA, Direct Memory Access. Selanjutnya ada elemen-elemen rancangan bus. Yang satu, jenis-jenis bus, yaitu ada dedicated. Dedicated adalah metode di mana setiap bus secara permanen diberi subset fisik komponen komputer. Yang kedua ada time multiplexed, yaitu mode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Selanjutnya ada pengaturan bus, yaitu satu, ada tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua ada terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Selanjutnya ada timing, yaitu synchronous, yang terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Yang kedua ada asynchronous, yaitu mengikuti atau bergantung pada event sebelumnya. Every minute, every second.